Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Balik sama saya di Jendela Ramadan Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Karena sekarang paling penting adalah menanyakan kabarnya sehat apa tidak. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang kita semua udah tahu. Dan sampai saat ini obatnya belum ada, vaksinnya juga belum ditemukan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita semua udah tahu lah ya. Jaga jarak, pakai masker. Dan yang paling penting itu adalah menjaga imunitas tubuh kita sendiri. Karena satu-satunya sekarang yang bisa kita lakukan adalah itu. Menjaga imunitas tubuh kita sendiri. Bisa dengan makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga. Anyway, saya punya video-video lucu katanya, lebih lucu dibandingkan Kokomben. Jadi habis nonton ini Anda nggak perlu nonton Kokomben, di skip aja atau ganti channel. Coba diputar dulu. Kali. Itu yang dilakukan adalah namanya bicep curl ya. Itu mengartikan bahwa kalau Anda olahraga, tolong diperiksa alat-alatnya aja. Karena banyak banget kejadian seperti ini. Anda tahu nggak ada yang olahraga tuh pakai apa, rubber bands, apa namanya itu? Resistant bands, dan kecepret ke muka sendiri. Itu kejadian banyak banget kayak begituan. Coba ada berapa video? 3, 2? Oke, yang kedua coba. Kalau kata-katanya pepatah is good before it happens gitu ya. Jadi memang keren sih sebelum kecelakaan gitu ya. Jangan diikutin ya. Kecuali Anda memang benar-benar mahir, dan tolonglah kalau sampai kecelakaan seperti itu bilang temennya jangan di-share di Instagram lah gitu ya. Ambil yang bagusnya aja gitu. Ada lagi satu. Oke, ada lagi satu. Oh, Fadel Gourmet. Itu ide kreatif ya. Karena gabut kalau di apartemen tinggal jauh-jauhan bisa main seperti itu loh. Keren loh. Itu bisa tuh kalau Anda tinggal di apartemen tuh. Mungkin agak majuan dikit lah. Lebih mengudara gitu ketika bolanya jatuh. Andainya ya mudah-mudahan gak ikutan jatuh. Anyway, ngomongin olahraga, di depan saya ada Kirana Larasati. How are you? Good. As you can see, ya. Wah. Selalu baik. Selalu baik. Ngapain aja sekarang? Sekarang kerja dari rumah aja. Aha. Selalu berusaha menyempatkan waktu lebih buat anak. Oke. Lu sekarang tadi kita ngobrol di sana, katanya dia Kiki tuh jualan Hand sanitizer. hand sanitizer. Ya. Yang namanya adalah Japa Kirana. oh Japa itu dari bahasa Sanskerta, artinya doa. doa Kirana. Ya. Oh, tapi nggak dibawa ya? Nggak dibawa. Wah. Padahal di sini bisa maksain Promo orang-orang. yang luar biasa. Tapi Nggak kenapa? apa-apa lah. Nanti biar diundang lagi. Nanti diundang lagi. Tapi kenapa lu bisa jual hand sanitizer? Jadi sebenarnya gue tuh membangun satu brand. Ah. Di mana brandnya itu basicnya adalah wellness. Memang tujuannya ke sana. Oh, oke. Oke. Tidak spesifik ke satu produk atau misalnya satu industri, tapi akan nanti mengarah juga ke traveling. Oke. Tapi semua yang berbasic pada wellness. Misalnya akan mengadakan yoga trip atau hal-hal yang seperti itu. Cuma awalnya kan kita punya strategi nih. Pertama keluarin produk A, lalu kedua B, C, D. Ini berurutan nih nantinya sesuai strategi yang sudah gue bangun. Hand sanitizer Tahu ya? ada di sana? Ada tapi paling bawah. Oh, nggak penting lah itu, Maksudnya, nanti-nanti lah ya ya. itu nanti-nanti gitu. Taunya COVID udah kan. Dan maksudnya gue udah sewa office, gue udah hire staff, gue sakit. Tapi ya gitu. Dan alhamdulillah hand sanitizer it was doing very well sekarang, bahkan sebelum brand ini diperkenalkan ke masyarakat. Tapi anyway, kan kalau di Instagram lu kan suka sepedaan. Ya, Are you still doing that? Masih sepedaan sekarang? hampir setiap hari, Sampai setiap detik pagi. ini? Ya. Sampai detik ini? Ya. Nggak takut? Maksudnya kan katanya kalau keluar rumah bahaya COVID gitu. Tapi lu malah sepedaan gimana pakai masker Pakai gitu? masker, karena kan Oke. memang diwajibkan sekarang untuk yang sehat kan, pakai masker juga, masker kain.
So gue dari rumah berangkat udah naik sepeda ke GBK, lalu mungkin ke HI kalau misalnya nggak males. Tiap terus hari? Hampir tiap hari. Hampir tiap hari? Ya, tapi kalau misalnya badan gue lagi kayak Ya, nggak enak lah gitu ya. atau lagi Capek, males, I should listen to my body Ya, gitu. ya, ya, Kayak oke, gue di rumah aja deh. Nggak, ini hampir tiap hari ini tujuannya apa Ki? Maksudnya tujuannya lu naik sepeda karena ngilangin bosan karena di rumah aja mungkin bosan, atau tujuannya emang beneran buat sehat? Tujuannya beneran buat sehat pertama, kedua supaya gue menjaga kalori keluar dan kalori masuk. Gue maksudnya gini, kebahagiaan orang beda-beda. Kebahagiaan gue adalah ketika gue berkaca dan melihat badan gue segitu. Jadi gue tuh jaga kalau gue stres atau menghibur diri kan kadang-kadang makan makanan yang enak tapi tidak sehat. Ya. Nah, untuk mengimbangi itu gue harus keluarin dulu nih 200-300 kalori lumayan lah ya. 6 biji nastar. 6 biji Iya kan? Bener. Jadi bisa makan lagi gitu ya? Jadi bisa ada tambahan makan. Tapi menarik, tadi lu bilang kebahagiaan orang beda-beda. Maksudnya kebahagiaan lu adalah ketika lu bisa tahu bahwa lu sehat, badan lu tetap seperti ini dan sebagainya. That's, termasuk sebuah kebahagiaan. Itu kebahagiaan buat lu. gue, tapi belum tentu untuk orang lain seperti itu. Dan gue tidak bisa memaksakan pengertian kebahagiaan gue. I think kayaknya gue pernah lihat, kita keluar dari sini sedikit ya. Kayaknya gue pernah lihat di Instagram lu ketika lu foto pakai baju, terus perutnya kelihatan, terus ada orang ngomong apa gitu. Udah gitu lu ngomong, lu harusnya tahu lu, gue tuh bener gak sih? Karena gue tuh sangat suka dengan my look. Terserah dia mau dijudge kayak gimana pun. Gue tuh I did my body. Maksudnya gue dengan bantuan gue menghilangkan lemak-lemak melahirkan itu dengan bantuan sedot. Oke. Karena memang gue tidak bisa memungkiri gue sudah mempunyai anak dan ada part-part yang gue tidak bisa lagi secara olahraga ataupun diet. Turun tapi udah nggak terbentuk lagi. Oke. Tapi gue hamil kan gede banget. Otomatis kulit melar dong. Walaupun melarnya gue masih bagus gitu, tampilannya masih bagus. Tapi namanya mulut orang ya, gue menolak untuk diinjak-injak atau dicipin. Kenapa nggak dibiarkan aja, biarinin aja? Maksudnya orang mau ngomong apa kan lu nggak peduli juga. Memang Atau kadang-kadang ya gue juga manusia ya. Kadang-kadang gue delete. Ya tapi kadang-kadang ganggu lah ya. Kadang-kadang intinya ganggu ya. Misalnya gue lagi nggak mood, gue udah kesel nih ya kan. Tiba-tiba orang ngomongin perut apa sih? Excuse me. Ya. Gue sebagai perempuan gue cukup beruntung. Gue ingin mempunyai anak, gue hamil, anak gue sehat, dan gue harus membayar dengan kulit gue yang melar. And you have the audacity to say that? Gitu. Lo tuh siapa sih? Excuse me, lo siapa ya? Gue kenal juga enggak gitu. But ya itu kalau gue lagi emosi. Kalau enggak sih gue dilihat aja kayak ganggu. Ya Gue sih, dilihat. memang sih. Ya itulah dia, memang orang kebanyakan ngomong ya bisa ngomong aja karena gratis juga, ngomong gratis, nggak ketahuan itu orangnya siapa gitu ya. Tapi however ngomongin tentang olahraga, lu percaya nggak bahwa olahraga ini atau healthy lifestyle, makan makanan sehat, tidur yang cukup, yang mana kayaknya lu nggak ada itu ya. Nggak ada apa? Tidur yang cukup. Kenapa? Gue tidur cukup. Oh udah cukup sekarang? Cukup Saya sekarang. kan hanya Gue memperkirakan. belajar meditasi sekarang. Oh, belajar So, dulu ya maksudnya as you know ya, dulu gue susah tidur. Sekarang gue belajar meditasi untuk dengan pernapasan gue supaya Tidurnya lebih cepat. Tertidur lebih atau tertidur kapanpun gue mau. Oh ya? Ya. Makan makanan sehat? Not really. Ya maksudnya kalau ngomongin makanan sehat it will never enough. Iya. Gue sayur juga ya oke lah. Cuma maksud Tapi gue masih cheating lah ya manusia ya, biasa ya, we love that kan kadang-kadang kan. Ya oke. Tapi nggak, pertanyaan gue adalah, lu percaya nggak bahwa tidur yang cukup, makan makanan sehat, olahraga itu bisa membantu ngatasin kita dari COVID? virus ini kan bukan makhluk hidup ya. Virus ini menjadi hidup ketika menempel di tubuh manusia. Ya sebenarnya virus Gitu. itu jadi perdebatan kan akhirnya kan. Hidup apa tidak gitu. Karena begitu nempel dia jadi hidup gitu. Betul. Ya. Tapi ketika dia tidak mempunyai induk, dia tidak hidup. ya. Oke. Nah, dengan menjaga kebersihan selalu, itu kan tujuannya kita sebenarnya ingin membunuh virus. Betul. Kalaupun ini ada virus, kita bunuh nih, Ya. supaya nggak masuk Supaya nggak masuk ke dalam. dan jadi punya induk. Ah, So gue percaya untuk meredam ini. Oke. Tapi kalau hilang 100%, Hilang sih nggak mungkin. Maksud gue tapi gini, kan kita tahu bahwa katanya nih ya, gue baca bahwa di Amerika itu kenapa banyak sekali kasus dan lebih banyak dibandingkan negara-negara lain, karena di Amerika kita mostly orang-orangnya obesitas. Iya. Well, that's true. Obesitas benar ya. Jadi akhirnya lebih gampang sakit, lebih gampang itu, that's the problem. Itu
itu terbukti secara sains bahwa Ya. orang yang kelebihan berat badan itu memang tidak mempunyai imunitas yang baik. Oke. Jadi artinya So, benar ya bahwa kita harus olahraga itu salah Benar, satunya kita harus adalah untuk olahraga, meningkatkan imunitas supaya kalau amit-amit nih kena, kita pulihnya pun cepat. Ya, Gitu. ya. Gue dengar katanya lu bikin yayasan perempuan. Nalar Indonesia. Nah ini yayasan ini sekarang bergeraknya kan karena lagi covid ini ngapain? Lu ngumpulin donasi juga seperti orang-orang. Jadi memang gini, gue membangun bisnis itu berbarengan dengan yayasan. Oh. Yayasan gue itu bisa berjalan karena ada strategi keuntungan 10% yang memang akan disalurkan lewat yayasan ini ke orang-orang yang membutuhkan. Oke. Begitu. Berarti sekarang udah jalan dong ya itu ya? Udah. Iya, tapi kita berdoa lah ya mudah-mudahan ini pandeminya cepat selesai. Amin. Ya kan, hati-hati naik sepeda, Oke. bisa jatuh naik sepeda kan kalau nggak Oke. bisa jatuh. Ya, yang gue bingung memang, gue kan berharap ketika PSBB, wah jalan Jakarta sepi nih, seru nih naik sepeda kan. Udah tidak sepi lagi. Gue ada foto bukti-bukti, gue dikerubutin mobil-mobil gitu, like nothing happen. Nah itu dia lah, ya itu dia makanya. Gila. Itulah fenomena yang ada di sini, fenomena yang ya. ada di sini. Oke, Ki, anyway, thank you for coming. Thank you. Tetap sehat, mudah-mudahan sehat terus sampai you? pandeminya selesai juga. Abis ini saya akan ngundang teman saya, kita mau bagi-bagi tutorial buat anda yang di rumah gimana ceritanya olahraga di rumah supaya kalian tetap sehat. Jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.